Oke, selamat siang Pak Kamarudin Simanjuntak. Selamat siang. Pak Kamarudin, sebagai seorang praktisi hukum, maknai contempt of court itu apa sih Pak yang ingin saya tanyakan? Kalau contempt of court itu di Indonesia belum ada. Di Amerika yang ada itu. Karena walaupun dicoba beberapa kali, Indonesia belum pernah direalisasikan. Tapi contempt of court itu adalah menghina pengadilan. Misalnya disuruh tertib di pengadilan tapi orangnya tidak mau tertib. Misalnya menunjuk hakim atau berkata kasar kepada hakim atau berkata kasar kepada penasihat hukum. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum. Nah, itu bisa dikategorikan contempt of court. Tapi di Indonesia selama ini belum ada. Tapi sudah sering dimohonkan kepada majelis hakim supaya ditetapkan oleh majelis tentang perilaku seseorang yang contempt of court. Tapi selama ini belum ada. Oke Bang, Ya. kemarin sidang di Kita Mirjani, PS Reja Gledis terjadi mungkin kericuhan. Dan Nikita sempat dipakaikan rompi dan borgol setelah persidangan menolak. Apakah itu masuk kategori contempt of court? Kalau contempt of court itu menurut saya belum. Karena Nikita Mirjani ya, selama di persidangan itu belum waktunya untuk memakai seragam terdakwa atau baju terdakwa, termasuk juga borgol, kecuali sudah berjalan keluar. Pas di pintu keluar itulah dia dipakaikan baju. Jadi kalau di persidangan menurut saya itu adalah kekeliruan daripada jaksa penuntut umum, terlalu memaksakan kepada terdakwa untuk memakai baju itu. Apalagi terdakwa misalnya memohon sesuatu supaya dibuktikan oleh penasihat penuntut umum, tapi tidak memberikan, itu haknya terdakwa untuk memohon. Haknya terdakwa itu. Dan ketika jaksa merekam Nikita, apakah itu juga melanggar etika atau juga melanggar contempt of court juga, atau juga sudah termasuk melanggar marwah dari persidangan tersebut, Pak? Tidak termasuk itu. Karena terdakwa berhak meminta apa yang seharusnya diminta. Kalau dia bilang misalnya dibuktikan, ya tugas jaksa membuktikan itu. Kalau sudah dibacakan apa yang menjadi tuntutannya, apa yang menjadi dakwaannya, kan itu dakwaan dulu kan. Nah, kalau terdakwa tidak diinginkan, ada apa? Misalnya terdakwa ini habis dibacakan dakwaannya, kemudian apakah penasihat hukumnya itu mengajukan keberatan apa tidak, atau eksepsi atau tidak gitu. Kalau tidak mengajukan eksepsi, tugas jaksa langsung membuktikan gitu loh. Jadi ada apa sebenarnya? Kemudian juga terdakwa ini kan tidak selalu mengerti tentang sistem peradilan Indonesia, aturan mainnya. Jadi tugas jaksa lah untuk memberikan itu agar di pengadilan itu mengerti semuanya. Jadi dikasih pengertian aja, tidak usah harus dipaksa-paksa begitu memakai baju dan dikasih borgol gitu ya. Tapi kita lihat selama ini di persidangan itu banyak kali pelanggaran. Jadi masih ngobrol-ngobrol begini langsung dipakein baju, langsung
dipakein baju apa itu, tahanan kejaksaan gitu loh. Itu yang tidak patut. Seharusnya kalau di ruang sidang itu tidak boleh memakai baju terdakwa, tidak boleh juga diborgol. Itu. Setelah keluar baru boleh. Boleh. Kalau di luar pintu baru boleh. Jadi selama di ruangan seperti ini tidak boleh itu dipaksakan. Oke, Bang, mengenai jaksa penuntut umum yang JPU yang mengambil video di saat melakukan persidangan ya, melakukan persidangan, ngambil video. Emang sidang ini terbuka untuk umum? Itu apakah boleh, Bang? Menurut aturan? Kalau majelis hakim mengizinkan boleh, tapi majelis hakimnya bagaimana? Tidak semua persidangan boleh seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak terbukti, dituntut atau dibuktikan oleh penuntut umum, maka hati-hati aja penuntut umum dan jaksa dan jaksa penuntut umumnya maupun penyidiknya di Polda atau di Polres nanti akan diperadilankan, karena terdakwa boleh menuntut pra-peradilan apabila tidak terbukti dia dan meminta ganti rugi kepada penuntut umum maupun kepada penyidiknya. Ini kita berjanji tidak terbukti nanti dituntut oleh jaksa itu, maka kita berjanji juga bisa menuntut mereka pra-peradilan.